kepada 260 juta penduduk Indonesia. Seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi yang semakin canggih, umat manusia pun berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Seperti kapal Titanic yang pernah menjadi mahakarya di tahun 1912 silam, namun setelah peristiwa tragis yang menimpanya, banyak para ilmuwan belajar dari kesalahan itu, hingga bisa menciptakan kapal-kapal baru yang lebih besar. Dan berikut ini kapal-kapal terbesar yang pernah dibuat manusia versi Towfiles. Pertama, kapal persiar Symphony of the Seas. Memiliki panjang sekitar 361 meter dan berat 228.081 gross ton, Symphony of the Seas menjadi kapal pesiar mewah terbesar di dunia dengan 19 geladak dan 16 diantaranya diperuntukkan untuk tamu. Kemewahan dari kapal ini pun sangat terasa karena di dalamnya memiliki 1.759 kabin dan 22 restoran. Tak hanya itu, Symphony of the Seas juga memiliki 7 lingkungan dengan tema yang berbeda yang di beberapa sisinya dihiasi tanaman-tanaman tropis dengan jumlah sangat banyak, mencapai lebih dari 20.000 tanaman. Selain itu, kapal mewah ini pun memiliki 24 kolam renang termasuk kolam khusus anak-anak. Tak hanya itu, ada pula seluncuran air yang menjadi wahana seluncur tertinggi di perairan. Kedua, kapal Harmony of Seas. Kapal pabrikan STX Prancis ini memiliki berat sekitar 226.693 gross tonnage dan panjang 362 meter dengan kapasitas maksimum untuk menampung penumpang sebanyak 6.687 orang dan 2.193 kru kapal. Harmony of the Seas pun mampu memanjakan semua penumpangnya dengan berbagai fasilitas yang sangat eksklusif seperti kamar mewah, kolam renang, restoran, hingga layanan slide Ultimate Abyss yang mampu mengangkut tamu ke 10 dek kapal dengan kecepatan 14 km per jam. Ketiga, kapal Allure of the Seas. Kapal ini memiliki berat 225.282 gross tonnage dan panjang sekitar 362 meter serta mampu menampung penumpang juga kru kapal sebanyak 2.193 orang. Perdana berlayar pada tahun 2010 dan berhasil menjadi salah satu kapal terbesar di dunia. Allure of the Seas pun memberikan beberapa fasilitas mewah kepada para penumpangnya seperti 25 restoran, 4 kolam renang, 10 kolam berendam, gedung teater, dan musikal. Tak hanya itu saja, Allure of the Seas juga memiliki aula dansa 2 tingkat, seluncuran es, tempat spa, dan sport center. Bagian uniknya, di kapal mewah ini terdapat kedai kopi populer seperti Starbucks, hingga menjadikan Allure of the Seas sebagai kapal pertama yang menyediakan kedai kopi di tengah lautan. Terakhir, kapal Oasis of the Seas menjadi kapal terbesar di tahun 2000, memiliki berat 225.292 gross tonnage dan juga panjang hingga 361,6 meter, menjadikan kapal Oasis of the Seas sebagai kapal berkelas dengan konsep ramah lingkungan. Dengan kelas yang mewah, kapal Oasis juga memberikan beberapa penawaran bagi para penumpangnya, misalnya saja suite mewah yang dilengkapi balkon, taman, restoran, gedung teater, hingga area panjat tebing. Bagi para penumpang yang menyukai olahraga pun, kapal Oasis menyediakan 5 kolam renang, lapangan basket, dan juga voli. Itu tadi kapal terbesar sekaligus termewah yang pernah dibuat oleh umat manusia. Apakah Anda tertarik untuk menaiki dan berlayar dengan kapal-kapal tersebut? TS dan DKA, 2 oknum pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Kedua pendamping sosial yang juga berprofesi sebagai guru honorer ini dijadikan tersangka setelah terbukti memotong uang bansos PKH milik 700 warga Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Modus kedua tersangka agar bisa melakukan korupsi uang PKH ini dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga penerima PKH lalu kemudian mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial kemudian dipotong Rp50.000 hingga Rp100.000.
Jika terbukti terlibat, para tersangka bakal dijerat pasal 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 15 tahun penjara. Kami 3 pihak TNI Polri Satpol PP berdasarkan aturan Sejumlah pedagang sate taichan di kawasan Senayan ini langsung membubarkan diri saat petugas Satpol PP, TNI, dan Polri tiba Selasa dini hari. Petugas mendapati masih banyak pedagang yang nekat berjualan melewati batas jam malam dan melayani makan di tempat selama masa PPKM level 4. Razia dilanjutkan dengan menyusuri kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Pasar Tanah Abang. Warga dan pedagang yang masih berkeliaran hingga tengah malam pun dibubarkan petugas. Razia jam malam dilakukan sebagai bentuk sosialisasi perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Diduga akibat korsleting listrik kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Nias yang berlokasi di Jalan Pancasila Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terbakar pada pukul 8 malam. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api setelah 2 jam lamanya dengan menggerakkan 2 unit mobil damkar. Kantor Bapeda Kabupaten Nias yang berlokasi di Jalan Pancasila Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terbakar pada Senin malam. Dugaan sementara api berawal dari korsleting listrik pada panel saat genset meledak. Seketika api membesar hingga 6 ruangan di lantai 2 kantor Bapeda tersebut dilalap si jago merah. Petugas damkar yang berjibaku bersama masyarakat sekitar baru berhasil memadamkan api setelah 2 jam lamanya. Sejumlah berkas administrasi milik Bapeda Nias hangus terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tipu dalam kepenulisan kadang sering terjadi, bahkan bisa berakibat fatal menimbulkan kesalahpahaman. Tipu atau kesalahan dalam penulisan juga bisa merugikan atau untung suatu perusahaan sampai miliaran rupiah loh pemirsa. Sedikit mengerikan ya, tidak fokus bisa menyebabkan kerugian sangat besar. Nah, berikut Top Files punya beberapa deretan tipu termahal hingga 82 miliar rupiah. Yang pertama ada tipe anggaran lem Aibon 82 miliar rupiah di DKI Jakarta. Sempat geger di tahun 2019 tentang kejanggalan pada rincian anggaran yang dibuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam anggaran, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuliskan nilai pengadaan lem Aibon senilai 82 miliar rupiah bagi 37.500 murid. Tentu saja hal ini membuat heboh jagat nasional untuk apa biaya lem sebanyak itu. Ternyata setelah diusut, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku bahwa anggaran tersebut sepertinya salah ketik dan sedang melakukan pengecekan kembali. Susi menyatakan jika barang yang diusulkan kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk lem Aibon. Beralih ke tahun 1999, ada sebuah kejadian cukup menegangkan di mana satelit Mars menabrak dan hancur karena kesalahan angka. NASA memiliki satelit khusus yang mengorbit Mars untuk memantau bagaimana perubahan iklim dan atmosfer di planet tersebut. Untuk membuat dan mengirimkan satelit ini ke angkasa saja, NASA menghabiskan biaya hingga miliaran dolar. Sayangnya belum menyelesaikan misi, satelit tersebut hancur berkeping-keping karena kesalahan input pada angka pengaturannya. Selanjutnya di negara Jepang pernah terjadi salah ketik melenyapkan uang senilai 3 triliun rupiah. Perusahaan Jepang Mizuho Securities Co. pernah kehilangan sahamnya sebesar 3 triliun rupiah karena salah ketik yang fatal. Kejadian itu terjadi pada tahun 2005 ketika mereka seharusnya menjual satu stok seharga 610.000 yen, namun karena kesalahan ketik mereka menjual 610.000 stok seharga 1 yen saja. Wah, tentu saja banyak perusahaan lain yang langsung menghabiskannya dan merugikan perusahaan Mizuho Securities Co. Jika 3 kasus tipu tadi membuat rugi besar perusahaan, kali ini ada sebuah perusahaan yang mengalami kejadian sebaliknya, yaitu diuntungkan dari tipu netizen. Ya, perusahaan ini adalah Google. Menurut studi di Harvard, Google setidaknya menghasilkan 7 triliun rupiah per tahun akibat kesalahan ketik penggunanya. Karena ketika pengguna membuat tipu, otomatis mereka akan dialihkan ke situs-situs yang dibuat untuk menampung kesalahan penulisan mereka. Situs tersebut dikenal sebagai typo squatting, dan mereka membayar biaya iklan yang cukup besar loh kepada Google. Nah, maka dari itu mulai sekarang biasakan untuk cek ulang apa yang sudah ditulis ya, agar tidak rugi dalam jumlah besar.
Itulah deretan tipe termahal yang ada di dunia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda agar konsentrasi dan teliti dalam menulis sesuatu ya pemirsa. Mungkin tidak sedikit bagi pemirsa di rumah yang gemar mengkonsumsi informasi tentang kehebatan alutsista atau alat utama sistem senjata. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu simbol dari kekuatan suatu negara. Meskipun perang sudah tidak seliar zaman dahulu, namun masih banyak negara yang mempercanggih alutsistanya hingga kini. Berikut top files rangkum deretan robot tempur paling sangar yang pernah ada. Ura-9. Rusia sebagai salah satu negara terkuat dalam segi pertahanan sekarang dan negara ini memiliki tank tanpa awak bernama Ura-9. Dalam pemanfaatan teknologi jaringan Ura-9 ini bisa menjadi senjata militer terdepan karena memiliki satu kelebihan yaitu tank ini dapat dikendalikan dari jarak yang cukup jauh hingga 3 km. Sejak perkenalannya pada 2016 silam, Ura-9 ini terus mengalami peningkatan dan dikabarkan siap digunakan oleh negara Rusia dalam waktu dekat. Dalam kekuatan tempur, alutsista satu ini memiliki spesifikasi menakjubkan, mulai dari beragam senjata seperti misil anti-tank, senapan besar 30 mm, 12 roket pelontar api, dan senjata mesin. Selain itu, ketangguhan tank ini juga diyakini bisa melakukan pertempuran di area ekstrim seperti di gurun, bahkan juga di hutan. Cluster Munition. Senjata serangan udara satu ini memiliki efektivitas dalam sebuah pertempuran berskala besar. Cluster munition memang menjadi salah satu pilihan umum dalam perang dunia yang pernah terjadi. Dari semua aksi bombardir udara yang pernah terjadi, banyak ahli mengklaim bahwa cluster munition paling berbahaya di dunia itu adalah CBU-58. Senjata yang berisi 650 bom berukuran bola baseball ini memiliki daya hancur luar biasa saat jatuh ke daratan. Tiap satu bom berukuran bola baseball tadi dapat melepaskan 270 serpihan shrapnel yang bertebaran hingga radius 300 meter. Dalam pengembangannya, CBU-58 ini memiliki bentuk lebih besar dengan berat mencapai 450 kg. Dan jika meledak bisa mengeluarkan 432 ranjau anti-tank dan 132 ranjau anti-personil yang akan terus aktif hingga 40 hari. Dalam penggunaannya, CBU-58 berukuran 450 kg ini bisa membombardir daerah hingga radius 1 km. Karena kehebatan daya rusaknya yang sangat tinggi, serangan udara seperti ini telah mendapat larangan internasional karena dinilai terlalu berbahaya. Terakhir ada AK-13M2 Duet. Salah satu senjata paling berbahaya ini juga dimiliki oleh Rusia dan telah dikembangkan dari tahun 1963. Secara penggunaan, senjata ini merupakan sebuah penembak misil otomatis yang digunakan untuk melakukan perlindungan diri dan bisa digunakan pada kapal-kapal perang di negara maju seperti kapal Rusia bernama Navy Green Rusia. Dengan menggunakan sensor berupa radar, senjata AK-13 ini akan secara mandiri melakukan tembakan beruntun untuk memusnahkan berbagai ancaman secara otomatis tanpa perlu dioperasikan oleh manusia. Dalam spesifikasinya, senjata ini memiliki 6 barel yang berisi misil 30 mm dengan kecepatan tembakan 10.000 putaran per menit dan bisa menguasai jarak hingga 5 km. Dengan alutsista ini, wajar saja jika Angkatan Laut Rusia merupakan pasukan yang paling ditakuti di dunia. Pemirsa, itulah tadi deretan robot tempur paling sangar di dunia yang berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, India memiliki banyak keunikan. Bahkan, jika diulik lebih jauh, keunikan yang dimiliki India sangat beragam, termasuk dengan desa-desanya. Dari 1.600 bahasa yang dimiliki, beragam festival yang sering dirayakan, dan lain sebagainya. Nah, berikut Top Files sudah merangkum keunikan desa-desa yang ada di India. Berikut informasinya. Desa unik pertama adalah Desa Shetpal, Maharashtra, yang warganya hidup berdampingan dengan ular. Melihat bentuknya saja banyak orang yang akan merasa geli dan takut ya dengan ular. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Shetpal yang hidup berdampingan dengan ular, karena hampir semua orang di desa tersebut memelihara ular dari yang tidak berbisa hingga kobra. Wah, menyeramkan sekali ya kedengarannya pemirsa. Tapi tenang saja, ular-ular tersebut ditempatkan di dalam kandang khusus yang terletak di loteng atau langit-langit rumah. Lebih uniknya lagi, hingga saat ini belum ada laporan kasus gigitan ular loh pemirsa.
Berikutnya, Kodinhi, Kerala, desa dengan warga kembar terbanyak. Kodinhi adalah desa dengan jumlah anak kembar terbesar di India. Menurut perkiraan, setidaknya ada 400 pasang anak kembar di desa tersebut. Di Kodinhi, jumlah kelahiran kembar mencapai 45 dari 1000 kelahiran. Wow, sangat menakjubkan ya. Bahkan hingga saat ini, para peneliti belum mengetahui penyebab pasti terjadinya fenomena unik ini. Beralih ke desa Rongdoy, Assam, ada tradisi pernikahan kodok. Sedikit terdengar aneh dan tidak masuk akal ya pemirsa. Namun nyatanya ini benar terjadi di desa Rongdoy. Ada tradisi menikahkan kodok yang diyakini sebagai salah satu cara menyenangkan dewa hujan. Mereka percaya dengan sebuah mitos yang mengatakan jika katak liar dinikahkan dengan ritual perkawinan manusia, maka dalam beberapa hari kemudian akan turun hujan. Yang terakhir adalah desa tanpa daun pintu di desa Shani, Singapura. Memang ada-ada saja ya pemirsa keunikan yang dimiliki India ini. Di desa Shani, rumah dan bangunan pada umumnya tidak memiliki daun pintu. Masyarakat setempat hanya memasang tirai pada kusen untuk menutup ruangan tertentu dalam rumah. Alasan masyarakat tidak memasang daun pintu karena memiliki kepercayaan jika Dewa Shani akan melindungi mereka dari segala macam kejahatan. Dan uniknya, terbukti tingkat kejahatan di desa ini sangatlah kecil hingga tidak ada kantor polisi di sana. Itulah deretan desa unik di India. Bagaimana pemirsa? Apakah tertarik untuk mengunjungi salah satu desa tersebut? Top Files punya deretan atlet raksasa dengan tubuh besar dan tinggi sepanjang masa. Atlet pertama dari olahraga basket Sun Mingming. Pemain asal Cina ini memiliki tinggi 2,36 meter loh pemirsa. Karir basketnya dimulai saat bergabung di Liga Basket Cina. Pria kelahiran 23 Agustus 1983 ini masuk dalam deretan pemain basket pria tertinggi di dunia oleh Guinness World Record. Namun sayangnya pada tahun 2005 lalu ia tidak bermain di kompetisi NBA karena mengidap tumor otak yang mengakibatkan staminanya tidak maksimal. Saat ini Sun Ming telah menikah dengan Su Yan, seorang atlet basket dari Tiongkok yang tinggal di Beijing dan memiliki tinggi mencapai 187,3 cm. Mereka bertemu di Olimpiade Nasional Cinta pada tahun 2009 silam. Tinggi keduanya bila dijumlah adalah 423,47 cm pemirsa. Wah, sangat tinggi sekali ya. Selanjutnya ada Zdeno Chara, atlet hoki Slovakia. Zdeno Chara lahir 19 Maret 1977 adalah seorang atlet hoki profesional asal Slovakia yang bermain di klub Washington Capitals dari National Hockey League atau NHL. Sebelumnya ia bermain untuk New York Islanders, Ottawa Senators, dan Boston Bruins. Di Boston Bruins, Chara menjadi kapten selama 14 musim dari 2006 hingga 2020. Dia memiliki ukuran tubuh sekitar 2,6 meter dan merupakan orang tertinggi yang pernah bermain di NHL. Yang terakhir dari dunia olahraga lompat tinggi, Blanka Vlasic. Blanka Vlasic adalah atlet perempuan dari Kroasia. Dia adalah juara dunia 2 kali dan peraih medali Olimpiade yang menempati peringkat sebagai pelompat perempuan tertinggi kedua sepanjang masa dengan rekor pribadi terbaiknya di 28 meter atau 6 kaki 9 inch. Atlet yang memiliki tinggi 1,93 meter ini melakukan debut Olimpiade dalam usia 16 tahun pada tahun 2000. 5 tahun kemudian dia harus menjalani operasi tiroid dan kembali bangkit untuk memenangkan medali perak Olimpiade di Beijing pada tahun 2008 dan medali perunggu di Rio tahun 2016. Namun sayang tahun ini dia memutuskan pensiun untuk berusaha sembuh dari cedera kaki yang dialaminya. Itulah deretan atlet dengan tubuh raksasa. Bagaimana pemirsa? Jika bertemu salah satu di antara mereka, mungkin akan terlihat perbedaan yang signifikan ya. Beberapa truk masa depan yang tercanggih di dunia. Einride Tipot. Tipot Einride bergerak menggunakan listrik. Truk ini sudah dipasarkan untuk pengiriman di jalan umum di Swedia
yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia yang menggunakan remote control. Truk ini dilengkapi dengan beberapa kamera, radar, dan kapten. Teapot memiliki kecepatan tertinggi yang dibatasi secara elektronik, yaitu 85 km per jam, dan menggunakan baterai 200 kW, yang diklaim dapat membawa Teapot hingga 200 km dengan sekali pengisian daya. Bobot penuh Teapot mencapai 26 ton. Nah, saat ini, Teapot hanya menempuh rute pendek antara gudang dan terminal. Karena izin untuk beroperasi perjalanan singkat dan lambat ini berlaku hingga tahun 2020. Perpanjangannya tergantung seberapa lancar uji coba tahun ini. Vera Volvo Trucks. Kalau Vera ini mungkin nggak bisa goyang kayak truk tadi, tapi kecanggihannya jauh beda sama truk biasa. Malah bisa lebih mirip sama mobil sedan dengan desain canggih dan mewah banget loh. Vera ini adalah kendaraan listrik otomatis yang dapat beroperasi dengan pembuangan emisi gas yang jauh lebih sedikit dan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Vera ini dikendalikan dan dipantau melalui pusat kontrol dan memiliki potensi untuk membuat transportasi yang lebih aman, bersih, dan tentunya lebih efisien. Desainnya keren banget sih. Sayang kan kalau cuma buat angkut kontainer. Tesla Semi. Tesla Semi adalah prototipe truk semi-trailer kelas 8 bertenaga baterai. Truk ini diresmikan pada tanggal 16 November 2017 dan akan diproduksi pada akhir 2020. Tesla mengumumkan bahwa truk ini memiliki jangkauan 805 km dengan muatan penuh dan dengan baterai baru, juga dapat berjalan hingga 640 km dengan muatan sebanyak 80% selama 30 menit menggunakan solar. CEO Tesla Elon Musk mengatakan bahwa Semi ini akan hadir dengan standar Tesla Autopilot yang memungkinkan mengemudi semi-otonom di jalan raya. ETF D4 Mining Truck. Truk ini sudah ada sejak tahun 2015 yang diproduksi oleh ETF Holding asal Slovenia. Selain bentuknya yang beda, keunikan truk ini adalah karena menggunakan baterai, bukan mesin diesel ataupun turbin. Hampir nggak ada emisi dan kebisingan tergolong rendah. Wow! Selain itu, truk ini juga dilengkapi dengan sistem penghindar tabrakan, 5 kamera untuk maju, mundur, di cermin, dan kamera pemuatan yang dipasang di atap. Gak cuma itu, ada 5 radar rentang ganda dan 2 radar kecepatan, serta kualitas pencahayaan yang lebih tinggi lagi. Truk jenis ini sudah digunakan untuk mengangkut di penambangan dengan muatan 180 hingga 774.000 kg. Too Simple. Truk tanpa sopir bernama Too Simple mulai diuji di Jalan Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei kemarin. Uji cobanya yaitu dengan mengangkut surat selama 2 minggu di 3 negara bagian, antara Phoenix dan Dallas, tentunya untuk melihat bagaimana teknologi ini bisa mengefisiensikan waktu dan biaya pengiriman. Meski disebut truk tanpa sopir, tetap ada seorang pengemudi keselamatan dan mekanik yang duduk di belakang kemudi. Tentunya untuk jaga-jaga kalau dibutuhkan sewaktu-waktu. Enak juga nih supirnya bisa ongkang-ongkang kaki aja sambil ngawasin mobil, iya kan? Waymo. Waymo adalah salah satu perusahaan teknologi self-driving yang juga terkenal. Tahun lalu Waymo siap untuk mulai mengirimkan barang-barang dengan truk-truk self-driving-nya. Perusahaan ini bekerja sama dengan saudara perusahaan tim logistik Google untuk mengembangkan operasi kapal dan operator. Waymo akan berlangganan untuk mengirimkan barang untuk pusat data Google di Atlanta. Seperti yang kita tahu, jika bumi menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan, satu di antaranya adalah fenomena alam yang bisa dikatakan aneh. Namun untungnya manusia memiliki kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga satu persatu fenomena tersebut dapat terpecahkan melalui berbagai teori atau bisa terekam oleh kecanggihan teknologi. Dan berikut deretan dari fenomena aneh yang berhasil tertangkap kamera hingga terlihat oleh masyarakat versi Top Files.
Di deretan pertama ada fenomena hujan yang tak merata. Fenomena ini cukup menggemparkan netizen di media sosial. Bagaimana tidak, fenomena ini memperlihatkan area yang diguyur hujan dan di sisi lain terdapat area yang kering. Orang-orang yang melintas di jalanan pun terpaksa berhenti di jalanan yang kering hingga mencoba memakai jas hujan sebelum melewati jalanan yang diguyur hujan di depan mereka. Fenomena hujan yang tak merata ini berhasil membuat orang-orang keheranan, namun menurut sains ternyata fenomena hujan yang tak menyeluruh tadi bisa disebabkan oleh air yang berasal dari awan konvektif yang berada di area permukaan kecil. Selain itu, fenomena ini pun bisa dibawa oleh awan cumullus convectus yang memiliki draft vertikal dengan arus yang baik. Kedua, fenomena aneh dari badai pelangi. Terjadi di wilayah Colorado, Amerika Serikat, warga setempat dikagetkan hingga menjadi takut ketika melihat fenomena aneh, badai yang berwarna layaknya pelangi. Fenomena ini pun berhasil diabadikan oleh seorang warga Amerika bernama Jason Lau. Ia berhasil melihat dan juga mengabadikan momen tersebut lewat kameranya dalam jarak yang cukup aman sehingga netizen bisa melihat fenomena badai pelangi ini. Fenomena aneh terakhir adalah lautan yang tampak seperti monster. Fenomena yang tak biasa seringkali muncul dari lautan, seperti kejadian berikut ini, di mana ombak di bibir pantai yang menggulung hingga membentuk siluet seperti monster laut yang mengerikan. Ketika fenomena itu terjadi, anehnya orang-orang di sekitar laut tak merasa terancam dengan siluet monster laut tersebut. Salah satu sumber pun berpendapat bahwa fenomena aneh sekaligus mengerikan itu berasal dari rumput laut yang terombang-ambing hingga terbawa oleh ombak. Ada pula yang mengatakan jika fenomena itu merupakan foto hasil editan yang dibuat untuk menghibur, namun foto yang tersebar di sosial media merupakan foto asli tanpa editan sama sekali. Itu tadi fenomena aneh yang terjadi hingga terabadikan oleh lensa kamera sehingga membuat banyak orang bisa melihatnya. Bagi wisatawan yang mulai bosan dengan suasana bumi, mungkin bisa mulai menabung untuk membeli tiket wisata keluar angkasa, karena sejak beberapa tahun yang lalu semakin banyak operator teknologi dan perjalanan yang serius dengan proyek ini. Selain Sir Richard Branson, Jeff Bezos, dan Elon Musk, ada satu lagi calon operator wisata luar angkasa yang mulai menyusun perjalanan untuk sana, yakni Space Perspective. Space Perspective menyebut dirinya perusahaan pelesir keluar angkasa mewah pertama di dunia, bahkan mengumumkan mereka telah membuka pemesanan untuk penerbangan keluar angkasa yang berangkat pada akhir 2024. Tiket wisata keluar angkasa itu dibanderol sekitar 1,8 miliar rupiah per penumpang. Pengalaman di luar angkasa selama 6 jam itu akan diwujudkan dalam balon ruang angkasa besar yang disebut Spaceship Neptunus yang seukuran stadion sepak bola sekaligus memiliki bar dan kamar mandi. Sambil bersantai di kursi bersandaran yang mewah, penumpang akan berlayar 20 mil di atas bumi, menikmati pemandangan planet 360 derajat di kabin canggih yang dilengkapi tekanan udara. Pemesanan tempat saat ini telah dibuka dengan uang deposit sebesar 15 juta rupiah. Bahkan jika ingin mengajak keluarga besar, calon penumpang bisa memesan seluruh kursi yang berjumlah total 8 dengan uang deposit sebesar 116 juta rupiah. Setelah DP, namun calon penumpang mendadak ada acara lain sehingga berhalangan keluar angkasa. Spaceship Neptunus mengatakan uang yang telah dibayarkan bisa dikembalikan alias refund. Perjalanan keluar angkasa ini diklaim akan sangat lembut. Rutenya berangkat dari Space Coast Air dan Spaceport yang berada di seberang Kennedy Space Center NASA di Cape Canaveral, Florida. Penumpang yang telah berada di dalam kapsul berbentuk balon udara lalu meluncur menuju atmosfer bumi selama 2 jam. Bagi mereka yang ingin memamerkan perjalanan wisatanya di media sosial, kapsul ini juga memiliki Wi-Fi untuk memastikan koneksi streaming langsung yang aman. Kapsul kemudian akan kembali ke bumi juga dalam perjalanan 2 jam lagi dengan pendaratan air sebelum kapal mengalami penumpang dan kapsul. Perusahaan mencatat bahwa perjalanan wisata luar angkasa ini diatur oleh FAA Office of Commercial Spaceflight. Neptunus One dari Space Perspective menyelesaikan perjalanan uji 6 jam dan 39 menit tanpa ada manusia di dalamnya, diluncurkan pada pukul 5.23 pada tanggal 18 Juni dan berlayar 108.409 kaki di udara sebelum mendarat sekitar 50 mil di lepas pantai Florida di Teluk Meksiko. Ide wisata luar angkasa terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan investor besar seperti Jeff Bezos yang serius mengembangkan Blue Origin, Richard Branson dengan Virgin Galactic, dan Elon Musk dengan SpaceX.
Itu dia wisata balon udara luar angkasa milik Space Perspective yang sudah membuka pendaftaran untuk berlibur ke sana.